Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Trijanuarini dari kelas 10 Farmasi D, SMK Kesehatan Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di buku Simulasi dan Komunikasi Digital, yaitu bab 2, metode Petaminda. Yuk simak videonya yuk. Sejarah Petaminda. Pada awal tahun 1947, metode Petaminda pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Tony Buzan sebagai teknik meringkas bahan belajar dan memproyeksikan masalah yang ke dalam bentuk peta. Petaminda berupa sistem grafis yang melibatkan seluruh potensi otak kiri dan otak kanan dengan memadu kembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Penerapan metode Petaminda. Petaminda digunakan sebagai salah satu teknik mencatat kreatif dan efektif dalam memetakan pikiran serta mampu mempercepat pembelajaran, memudahkan mengingat, dan menguatkan pemahaman. Sarana ini sering digunakan untuk teknik mencatat tingkat tinggi, mengevaluasi pembelajaran, dan merefleksikan pemahaman personal yang mendalam atas materi pembelajaran yang telah dipelajari. Hakikat pembelajaran dalam Petaminda. Terdapat dua kategori umum tentang cara belajar, yaitu modalitas atau gaya belajar sebagai teknik menyerap informasi dan dominasi otak kiri atau kanan sebagai teknik mengatur dan mengolah informasi tersebut. Dalam teori belajar kognitif, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Membuat Petaminda. Petaminda bersifat divergen dalam membentuk cabang dan ranting secara hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Teknik membuat Petaminda. Pembuatan jenis Petaminda menggunakan kertas kosong yang tanpa bergaris, pena dan pensil warna, imajinasi dan kreativitas. Terdapat 7 langkah dalam pembuatan Petaminda, yaitu sebagai berikut. A. Menulis gagasan utama di tengah-tengah kertas kosong dengan sisi panjang diletakkan secara mendatar dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. B. Menggunakan gambar dalam lingkup gagasan berupa lingkaran, persegi, maupun bentuk lain. Itu dapat membantu kita konsentrasi dan mengaktifkan otak. C. Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar, dengan menggunakan warna sehingga Petaminda menjadi lebih hidup. D. Mendapatkan sebuah cabang yang keluar untuk setiap gagasan utama. E. Menuliskan frase atau kata kunci pada setiap cabang yang dikembangkan. F. Membuat garis hubung yang melengkung antar gagasan utama tingkat 1, 2, dan seterusnya. Oleh karena itu, otak bekerja menurut asosiasi dan lebih senang mengaitkan 2, 3, atau 4 sekaligus bila kita menghubungkan cabang-cabang tersebut. G. Menambahkan simbol ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik, karena pada dasarnya setiap simbol dan gambar memiliki 1000 kata. Proses membuat Petaminda. Beberapa manfaat metode Petaminda menurut Dr. Tony Buzan antara lain membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, mengembangkan sebuah ide, meringkas isi sebuah buku, membuat rencana atau kerangka cerita, membuat perencanaan sasaran pribadi, serta menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Petaminda dapat dibuat dengan tanpa atau menggunakan perangkat lunak komputer yang berlisensi open source, yaitu FreeMind atau Xmind, maupun mengunjungi situs mindmap.com. Misalnya, langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang rak buku dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membuat subjek atau judul. Langkah pertama diawali dengan menentukan subjek atau judul yang akan dibahas. Dilakukan dengan menuliskan di bagian tengah Petaminda karena subjek ini akan menjadi senter dalam Petaminda yang bersangkutan. B. Membuat cabang-cabang utama. Menyatakan ide-ide terlintas yang terkait dengan subjek, di antara lain sebagai berikut. 1. Apa sajakah fungsi dari sebuah rak buku? 2. Bagaimanakah perkembangan dari rak buku tersebut? 3. Bagaimana bentuk rak buku di masa depan? 4. Apakah ide-ide terbaru yang berkaitan dengan rak buku? C. Mengembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama.
cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Manfaat Petamina bagi siswa: A. Membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok dan proposisi, serta membantu dalam menghubungkan atau mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan yang sedang dipelajarinya. B. Meningkatkan daya ingat siswa. C. Membantu siswa menghindari miskonsepsi. D. Membantu untuk mempelajari sains secara bermakna. E. Mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. F. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. G. Meningkatkan kreativitas dan aktivitas siswa secara individu maupun kelompok. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata saat menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.